Di zaman dahulu, hiduplah sekelompok pemuda beriman di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Decius. Raja ini dikenal sangat kejam dan memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Siapapun yang menolak akan menghadapi hukuman yang mengerikan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada secercah cahaya. Sekelompok pemuda bangsawan yang hatinya telah diterangi oleh iman kepada Allah yang Maha Esa, menolak untuk tunduk pada perintah raja. Mereka berkata satu sama lain, "Mengapa kita harus menyembah apa yang dibuat oleh tangan manusia? Tuhan kita adalah Tuhan langit dan bumi. Kita tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Dia." Iman mereka begitu kuat, begitu murni. Mereka tahu mempertahankan keyakinan ini di hadapan penguasa tiran berarti mempertaruhkan nyawa. Namun, bagi mereka, keimanan jauh lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Kabar tentang penolakan mereka akhirnya sampai ke telinga Raja Decius. Murka, sang raja memanggil mereka ke istana. Dengan anku, dia bertanya, "Siapakah Tuhan yang kalian sembah selain Tuhan-Tuhan kerajaan?" Dengan keberanian yang luar biasa, para pemuda itu menjawab dengan tegas, "Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta." Melihat keteguhan hati mereka, sang raja memberikan mereka waktu beberapa hari untuk berpikir ulang. Dia berharap ancaman dan bujukan duniawi bisa menggoyahkan iman mereka. Namun, para pemuda ini justru menggunakan kesempatan itu bukan untuk menyerah, melainkan untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka tahu, tinggal di kota itu hanya akan membawa kebinasaan bagi keyakinan mereka. Maka, dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan kemewahan, keluarga, dan segala kenyamanan hidup yang mereka miliki. Mereka hanya membawa iman di dalam dada dan harapan akan pertolongan Allah. Di tengah perjalanan, seekor anjing yang setia mengikuti mereka. Meski diusir berkali-kali, anjing bernama Kitmir itu tetap ikut, seolah ditakdirkan untuk menjadi penjaga mereka. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua terpencil di sebuah gunung. Gua itulah yang menjadi tempat perlindungan mereka. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, rasa kantuk yang luar biasa pun menyerang. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Lalu mereka pun tertidur lelap di dalam gua itu, dan disinilah keajaiban besar dari Allah terjadi. Allah menutup telinga mereka, membuat mereka tertidur dalam waktu yang sangat lama. Bukan hanya sehari, seminggu, atau setahun. Matahari terbit dan terbenam, musim silih berganti. Namun mereka tetap dalam tidur nyenyak. Allah menjaga mereka dengan kuasa-Nya. Posisi matahari diatur sedemikian rupa sehingga sinarnya tidak langsung mengenai tubuh mereka, namun tetap memberikan kehangatan. Mereka juga dibolak-balikan secara berkala agar tubuh mereka tidak rusak. Anjing mereka, Kitmir, setia berjaga di mulut gua dengan kedua kakinya terhampar, memberikan kesan menakutkan bagi siapa saja yang mencoba mendekat. Waktu terus berjalan. Generasi berganti generasi. Raja zalim yang dulu berkuasa telah lama tiada, dan kerajaan pun telah runtuh. Setelah 309 tahun berlalu, atas kehendak Allah, mereka pun terbangun. Salah satu dari mereka berkata, "Sudah berapa lama kita tertidur di sini?" Yang lain menjawab, "Mungkin sehari atau setengah hari." Mereka sama sekali tidak menyadari betapa lama waktu telah berlalu. Rasa lapar mulai terasa.
Jadi mereka memutuskan untuk mengutus salah satu dari mereka, bernama Yamliha, untuk pergi ke kota, membeli makanan. Mereka membekalinya dengan beberapa keping uang perak peninggalan zaman mereka dulu. Dengan hati-hati, Yamliha menyelinap keluar gua dan berjalan menuju kota yang dulu ia kenal. Betapa terkejutnya dia, kota itu telah berubah total. Bangunan-bangunannya berbeda, orang-orangnya berpakaian aneh. Dan yang paling membuatnya heran, ia melihat banyak orang menyebut nama Allah dan Nabi Isa secara terang-terangan. Dulu, menyebut nama Tuhan yang esa adalah sebuah kejahatan. Sekarang, sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Dengan perasaan bingung, Yamliha mendatangi seorang penjual roti. Ketika ia menyerahkan uang peraknya, si penjual roti terbelalak. Uang dari mana ini? Ini adalah uang kuno dari zaman ratusan tahun yang lalu. Apa kamu baru menemukan harta karun terpendam? Kabar penemuan uang kuno itu dengan cepat menyebar. Yamliha pun dibawa menghadap gubernur setempat, yang kini adalah seorang yang beriman. Di hadapan gubernur dan para pejabat, Yamliha menceritakan kisahnya. Kisah tentang bagaimana ia dan teman-temannya melarikan diri dari Raja Decius untuk menyelamatkan iman mereka dan bersembunyi di dalam gua. Awalnya, semua orang ragu. Cerita itu terdengar terlalu mustahil. Namun, ketika Yamliha memimpin mereka semua menuju gua dan mereka melihat pemuda-pemuda lainnya dengan penampilan dari zaman yang telah lama berlalu, beserta anjing yang setia menjaga, keraguan mereka sirna. Mereka semua tersungkur sujud, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah yang paling nyata. Kisah Ashabul Kahfi menjadi bukti nyata akan kuasa Allah untuk membangkitkan manusia setelah kematian. Sama seperti Allah mampu menidurkan mereka selama 309 tahun dan membangunkan mereka kembali, maka Allah pun Maha Kuasa untuk membangkitkan seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Setelah kebenaran terungkap dan misi mereka sebagai tanda kekuasaan Allah selesai, para pemuda Ashabul Kahfi itu pun berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mewafatkan mereka dalam keadaan tenang di dalam gua yang sama, tempat di mana iman mereka dilindungi. Masyarakat yang beriman saat itu memutuskan untuk membangun sebuah rumah ibadah di dekat gua tersebut untuk mengenang dan mengambil pelajaran dari kisah agung mereka. Kisah ini abadi, tercatat dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, sebagai pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mempertahankan iman, kekuatan doa, dan kebesaran kuasa Allah yang tiada batasnya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.